Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam para Madinah. Anda kembali menyaksikan Sudut Pandang Para Madinah bersama dengan saya Pangestu Putri. Pemirsa, dalam kegiatan berbisnis di semua perusahaan mengalami fluktuasi sumber daya manusia. Ada yang keluar, ada yang baru direkrut, ada yang dimutasi, dan sebagainya. Nah, untuk membahas hal tersebut, dalam fluktuasi sumber daya manusia nih, kita setelah hadir narasumber kami, Ibu Dr. Ayu Dwi Nindiati, psikolog, selaku Deputi Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya. Bu, benar nggak sih, Bu? Turnover sumber daya manusia ini belakangan tinggi begitu. Kalau kita ngelihat potret yang ada di survei-survei yang muncul, memang trennya itu di setiap sektor yang ada di industri, baik perbankan maupun industri maupun di pendidikan pun ya, itu turnover itu relatif tinggi. Dalam artian itu bisa 2 digit, bisa di atas 10%, di atas 12%. Itu so far yang terlansir sekarang ini. Memang itu fenomenanya atau memang apa yang ada yang salah begitu, Bu? Actually kalau kita berbicara tentang turnover, hampir setiap perusahaan pasti mengalami turnover. Hanya yang menjadi prihatin adalah bila dalam satu sektor itu turnovernya tinggi, ini berarti terjadi tidak balance nih di dalam organisasinya. Di dalam organisasi perusahaannya, Bu. Betul. Jadi itu yang memang harus hati-hati. Sebesar apa sih, Bu, turnovernya itu? Dari salah satu lembaga survei itu menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri itu tahun 2012 surveinya 25%. Turnovernya 25%. Dan di tahun 2013 itu mengalami kenaikan menjadi 25,8%. Ada yang lebih detail lagi kalau kita berbicara di sektor industri migas itu 12%. Turnovernya. It mean bahwa kalau kita mau melihat perputaran SDM-nya itu juga luar biasa ya. Ada yang direkrut, ada yang keluar, dan begitu seterusnya. Itu terjadi sama orang-orang yang udah lama bekerja, apa yang baru direkrut, Bu? Kalau di bidang-bidang let's say marketing, itu mostly yang probation ya. Tetapi itu sih mungkin nggak dalam konteks turnover, karena mungkin perusahaan belum invest besar ya kalau masih di masa-masa probation. Tapi justru yang lama nih, yang mereka yang udah punya potensinya, betul, ya, Bu? SDM yang sudah dikembangkan oleh perusahaannya kan, SDM yang perusahaan itu sudah invest ke si kapitalnya dia nih, si employee-nya ini, si karyawannya, sehingga karena dia sudah melakukan training, dia sudah mendevelop segala macam kompetensi, betul, sudah memberi experiences. Nah ini kalau kemudian dia keluar entah alasan apapun, menjadi suatu investasi tambahan lagi kan buat perusahaannya kalau dari awal lagi gitu. Oke, Ibu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya, Bu, ya, Putri. setelah segmen ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang Para Madinah. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Sudut Pandang Para Madinah. Oh Bu, tadi kita kembali ke perbincangan yang sebelumnya. Boleh, ya Bu ya. Berarti yang mengalami turnover justru yang masa bekerjanya sudah lama ya Bu ya? Iya, usually biasanya yang kita kenal sebagai turnover itu yang karyawan yang memang masa kerjanya sudah lama ya, yang saya bilang dia sudah capital yang jadi ya, sudah talent yang jadi gitu loh, sehingga itu tadi yang seperti saya mention pada bagian sebelumnya, ini menjadi satu kerugian tersendiri nih bagi perusahaan. Jadi yang baru tidak bisa disebut turnover ya Bu ya? Yang baru mostly lebih kepada itu alamiah ya, dalam artian karena mereka memberlakukan 3 bulan sesuai probation, kalau nggak sesuai udah masih masa probation, kalau dia achieve sesuatu, achieve standarnya, achieve targetnya lanjut, kalau enggak ya dia selesai, jadi ya itu.
yang menjadi penyebabnya apa sih Bu, yang justru yang malah yang udah lama bekerja gitu Bu, malah jadi mengalami turnover? Banyak hal ya. Kalau saya mau melihat dari kajian psikologi industri organisasi, itu ada dua hal yang menurut saya bisa dipetakan apa sih yang menyebabkan employee itu menjadi memilih turnover, memilih keluar dari sebuah perusahaan. Pertama dari sisi internal organisasi itu sendiri. Karyawan itu sendiri namanya sama halnya kita. Kalau kita masuk ke dalam suatu ruangan yang nyaman, kita akan betah di situ ya. Dan kita akan lebih mudah untuk adjust. Nah, di organisasi juga demikian. Organisasi itu perangkatnya apa sih? Perangkatnya kalau di dalam organisasi kita akan bicara tentang sistem. Kita akan berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem, nah organisasi ini mampu nggak memprovide, menyediakan sistem yang memang membuat si karyawan itu akan stay, akan retain. Let's say misalkan dia mendapat development cukup atau enggak, dia mendapatkan peluang maju atau enggak. Tidak sedikit loh perusahaan yang tidak memiliki career plan. Jadi orang berpikir aku udah kerja di sini 3 tahun, 4 tahun, kok aku ngelihat yang seniorku tuh sudah 8 tahun masih begitu-begitu aja juga. Nggak ada perkembangannya. Nggak ada perkembangannya. Jadi sistemnya itu mengalami stuck di situ. Jadi nggak ada. Nah ini kan harus dipikirkan ya. Di perusahaan-perusahaan yang let's say mungkin perusahaan-perusahaan yang masih di family business gitu biasanya career path ini nggak terlalu tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar sampai tidak memiliki career path ya itu bahaya. Itu yang dari organisasi. Yang kedua adalah dari dirinya sendiri, dari karyawannya sendiri biasanya ada tuntutan antara dia kepingin karir atau dia juga kadang yang sekarang lagi tren itu adalah orang kemudian saya ingin membangun perusahaan sendiri, berbisnis, betul, menjadi memiliki startup, apalagi didukung dengan sistem IT yang bagus gitu ya, kemudian dia juga memiliki jiwa bebas gitu ya, jiwa untuk berkreasi, berinovasi, nggak ada tekanan betul sekali. Kadang, nah dua hal ini, bagi saya pribadi sih kalau kita berbicara turnover yang larinya dia akan membuka bisnis, membuka lapangan kerja yang baru, itu menjadi suatu pemicu yang luar biasa loh. Tidak sedikit yang dia sudah jengah di perusahaan, kok saya disuruh-suruh orang aja, gimana caranya sih aku bisa menghandle sendiri gitu ya. Terus akhirnya dia membentuk satu perusahaan. Nah, ini dari kapasitas seperti ini nih, dari penjelasan ini kalau saya ngelihat kalau kita bicara turnover, perusahaan jelas kok, saya bicara dari sisi perusahaan pasti rugi gitu kan ya, apalagi kalau yang keluar tadi itu adalah mereka-mereka yang sudah jadi itu. Nah, kemudian apalagi sih yang membuat orang menjadi turnover, bisa jadi dari luar perusahaannya, selain dari mereka ingin berwira swasta, ada tawaran di tempat lain yang lebih bagus. Yang lebih bagus, gajinya mungkin Bu? Mungkin gaji masuk, tetapi saya pikir kalau mereka sudah jadi, gaji bukan satu-satunya ya. Terkadang orang itu butuh apa yang disebut pengakuan, acknowledge dari perusahaan. Jabatannya lebih tinggi begitu Bu. Ada promosi yang lebih bagus, ada career path itu tadi kan, jenjang karirnya. Nah ini yang menurut saya juga membuat orang itu memilih untuk mengundurkan diri dan berpindah ke tempat yang lain. Terus kemudian banyak juga kelengahan-kelengahan dari sisi organisasi yang memaintain si SDM-nya ini tadi, ini dijadiin peluang bisnis loh bagi yang lainnya. Satu contoh, sekarang lagi marak nih apa yang disebut headhunters gitu ya. Jadi bagaimana ada satu kelompok pelaku bisnis gitu, pelaku bisnis juga, organisasi juga, bahwa dia mungkin bergerak di dalam rekrutmen, bergerak dalam bagaimana mencari capital yang bagus, human capital yang bagus. Nah, dia bisa membidik nih siapa saja. Let's say Putri, misalkan Putri nih. Putri ini nanti kalau satu ketika sudah jadi, let's say Putri dari komunikasi kan ya? Iya. Nah mungkin di general manager apa atau manager apa gitu, terus Putri dilihat track recordnya. Hari gini kan banyak banget LinkedIn, banyak banget apa gitu ya yang memprovide CV kita gitu ya. Orang ngelihat, oh ini kok track recordnya bagus. Nah ini aku punya company yang akan dia mau nih. Nah nanti nih yang dari headhunter ini bisa aja ditarik gitu ya. Menghubungin Putri dulu, menawarkan provide mau nggak di sini begini. Nah sampai akhirnya tergoda kan, bisa aja untuk pindah ke sana. Nah itu sih yang menurut saya. Tapi yang paling mendasar yang menurut saya harus dijaga supaya turnover itu nggak tinggi,
itu adalah dari si organisasinya ini yang memang dia harus memprovide sistem SDM, sistem pengelolaan SDM. Bagaimana caranya supaya SDM-nya itu nggak turnover? Ya, gitu supaya ya? SDM-nya nggak mundur, supaya dia tetap retain, supaya dia tetap stay di dalam perusahaan. Nah, Jadi tetap betah ya Bu, bagaimana? betul, Jadi betul. sistemnya juga diperbaiki begitu dari perusahaan itu sendiri. Iya, ya? sistemnya diperbaiki. Yang di food system itu ya kalau misalkan ada performance appraisal, ada penilaian kinerjanya, jadi bisa terdeteksi, bisa dipetakan mana SDM yang berkualitas, mana SDM yang bisa menghasilkan kinerja yang bagus, mana yang tidak. Nah, seperti ini kan juga acknowledge ya. Buat Oke Bu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang Paramadina. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Sudut Pandang Paramadina. Ya Bu, berarti tadi kita sistemnya ya Bu ya, Iya. harus diperbaiki di suatu Betul. perusahaan agar turnover-nya itu tidak tinggi. Nah Ibu, untuk solusinya itu bagaimana Bu? Untuk solusinya pastinya kita berangkat dari sistem juga ya. Yang pasti ada, kalau dari yang selama ini saya sebagai selain dosen, saya juga praktisi untuk konsultan di industrial. Itu secara umum kita memiliki suatu alur proses yang disebut talent management. Jadi dia sebuah proses. Artinya diawali mulai dari si kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Dia harus punya business plan yang bagus, sehingga dengan business plan ini kita nanti akan ada workforce planningnya. Jadi perencanaan tenaga kerja. Yang disebut perencanaan tenaga kerja, which is kita harus punya data SDM kita sekarang ini sudah seperti apa sih dari sisi usia aja misalkan. Dari sisi usia itu rentang usianya, sudah pengalaman kerja, sudah masa kerjanya berapa lama. Jadi jangan sampai di satu titik akan banyak yang pensiun tetapi ternyata nggak ngerekrut. Nah, kan jomplang tuh akhirnya kebutuhan. Atau ngerekrutnya banyak-banyak banget tetapi sini nggak ada yang pensiun-pensiun. Nah, otomatis akan ngantong di tengah. Nah, ngantong di tengah ini biasanya kemudian kalau dikelolanya nggak pas ya orang akan itu tadi. Tetap aja ya Bu, turnover lagi ya Iya, Bu. jadi mulai dari workforce planningnya, rekrutmennya juga harus benar gitu ya, harus tepat. Terus kemudian setelah rekrut kan biasanya ada probation ya, ada on board ya. On board itu sama halnya kalau kita mau naik pesawat kan welcome on board gitu kan, ada treatment supaya mereka bisa betah gitu ya. Terus kemudian jangan lupa ada developmentnya. Nah, jangan lupa juga diberi apa istilahnya, kalau memang mereka berkinerja bagus ya diberilah rewardnya. Kalau memang mereka tidak bagus dalam kinerjanya ya harus diberikan suatu punishmentnya walaupun mungkin bukan punishment yang dalam artian mungkin dihukum atau seperti yang kita yang membuat malah jadi down ya Bu, yang bukan tetapi ada treatment gitu kan ya. Terus kemudian yang nggak kalah penting adalah organisasi ini harus tahu petanya dari si employee-nya, si human capital-nya ini. Ada 4 hal ya, 4 hal yang kita lihat di sini. Kalau saya menyiapkan itu ada 4 kategori yang harus kita waspadai. Yang pertama, kalau kita punya workhorses dan problem children serta star, dan yang terakhir adalah deadwood. Nah, ini kita petakan berdasarkan kinerjanya dia dan potensialnya dia. dalam perusahaan itu sendiri. Iya. Karyawan-karyawan yang kelompok pada potensial bagus dan kinerja bagus, maka dia masuk ke dalam star. Nah, star ini yang kalau nggak diopeni dengan benar ya, diopeni itu apa ya? Ditangani begitu. Ditangani, dikelola ya, di-manage dengan benar. Ini yang akan jadi langganan untuk pindah ke tempat lain ya. Kemudian ada 2 lagi yang disebut dengan problem children. Ini adalah dia punya potensial tetapi
performing di perannya belum kuat. Biasanya nih orang-orang baru. Baru, oke. Baru direkrut, potensinya udah ketahuan, tapi karena dia masih baru, jadi aku mau ngapain? Belum ada perkembangannya ya Bu ya? Belum ada inisiatif, belum berani gitu ya. Kemudian kalau yang satunya adalah workhorses. Workhorses ini dia kinerjanya bagus, tapi potensialnya kayaknya sudah mentok, mau di-upgrade apalagi susah. Jadi situ-situ aja gitu? Tetapi dia pekerja yang bagus. Ya, hal seperti ini kan juga dibutuhkan ya. Nah, kalau ini apakah terus kemudian ya udah memang dia nggak bisa di-upgrade lagi, ya udah ditetapkan aja di situ. Nggak juga dong, tetap harus dikelola, disemangatin supaya beliau melihat dirinya bahwa ternyata dia potensial. Nah, yang berbahaya adalah bila mostly dalam sebuah perusahaan itu adalah deadwood. Which is deadwood itu hasil kerjanya sudah nggak bagus, potensinya juga nggak bagus juga. Nah, yang harus dilakukan kalau ini misalkan matriknya begini ya, Putri ya, deadwood itu yang ada di kolom yang di sini, ini harus digeser supaya deadwoodnya kecil dan yang lebih besar adalah di star. Nah, caranya gimana? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain kita mengikuti talent proses tadi Putri sudah menyinggung apakah yang membuat mereka pindah itu karena gajinya kurang. Mungkin iya, tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa orang bekerja tidak melulu karena gaji loh. Bahkan dari beberapa penelitian yang sudah ada, gaji itu hanya membawa kondisi tidak puasnya karyawan itu kepada hilangnya ketidakpuasan. Jadi ada dissatisfaction, ada ketidakpuasan, dinaikkan gajinya itu hanya netral akhirnya. Tapi belum menjadi orang yang termotivasi. Menjadi orang yang semangat untuk achieve. Jadi saya mau apa ya Bu? Saya mau jadi apa? Nah betul belum, tapi hanya netral. Oh iya gaji saya naik, seneng. Gitu ya. Cuma itu aja ya Bu? Itu aja. Nah ini maka kelanjutannya organisasi supaya ngasih naik gaji tadi nggak sia-sia, itu harus segera diikuti dengan misalkan, oh setelah gajinya naik, diberikan lampiran ini loh kenapa kamu gajinya naik, kinerja kamu tuh segini, jadi kamu itu ternyata berharga loh buat perusahaan, di acknowledge, diakui gitu ya, jadi kamu tuh berharga buat perusahaan, jadi yuk tunjukkan gimana kamu supaya ada bisa, catatan-catatan khusus ya Bu ya? betul, supaya kamu bisa berkiprah lagi di dalam organisasi, kita kasih suatu responsibility, terus kemudian ada lagi, oke, gaji naik, berarti nanti kita akan ikutin kalau bisa achieve segini-segini terus, karirnya akan naik loh. Nah, lowongan internal dibuka seperti itu. Terus Bu, bagaimana pandangan Paramadina nih Bu buat menyikapi hal ini? Paramadina sendiri actually kalau kita ngeliat prakteknya, di sini career path ada, dalam artian career path kita punya, bahwa setiap orang tahu bahwa kita punya career path, setiap orang tahu bagaimana untuk menuju ke sana, setiap orang juga punya kesempatan karena kita selalu membuka internal recruitment. Jadi misalkan ada lowongan supervisor di bagian mana gitu ya, kemudian kita akan lontarkan itu di internal kita. Jadi kita tidak langsung semerta-merta nyari dari luar posisi, tapi di dalamnya aja ya Bu ya? Iya, karena posisi itu nanti untuk pengembangan yang di bawah ya, jadi internal tadi ya Bu ya? Memberi wacana kepada karyawan bahwa oh ternyata posisi itu bisa saya bidik loh, dengan syarat-syarat misalkan oh aku sudah kerja 2 tahun, aku sudah memiliki ini dan itu ada. Nah ini menurut saya ini praktek bagus di Paramadina ya, bahwa ada rekrutmen internal, terus kemudian development soft skill maupun hard skill kita ada. Setiap Rabu kita ada knowledge sharing, which is itu adalah menambah informasi kita dan itu terbuka untuk semuanya. Oke, jadi nggak hanya untuk Paramadinanya aja, tapi di luarnya? Oh enggak, maksudnya Paramadina tapi nggak hanya untuk dosen, tapi juga untuk tenaga kependidikan, untuk staff-staff juga. Iya, seperti itu. Jadi bukan hanya mahasiswa yang harus punya non-akademik. Iya, tapi juga staff-staff juga bisa ya Bu ya? Iya. Oke, Bu nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya? Boleh. Baik pemirsa, jangan kemana, tetap di Sudut Pandang Paramadina. Ya pemirsa, Anda masih kembali di Sudut Pandang Paramadina. Ya Ibu, berarti di perusahaan itu juga penting ya Bu untuk memperhatikan dan juga mempertahankan karyawannya ya Bu ya.
Banget, Putri, bener, harus itu malah menurut saya. Jadi kesimpulannya untuk pembicaraan ini itu apa, Bu? Kalau boleh saya simpulkan seperti yang kita bicarakan tadi bahwa menjaga SDM, menjaga sumber daya manusia kita sebagai salah satu human capital bagi sebuah perusahaan, bagi sebuah organisasi, itu layak kita, itu harus kita kerjakan. Nah, karyawan-karyawan yang sudah dalam kelompok STAR ini justru harus dikelola dengan baik, harus dijaga dalam artian yang sering terjadi. Jadi ada gini, organisasi merasa kalau karyawan itu sudah bagus, sudah perform bagus, sudah pinter, ya sudah, dia dibiarin untuk mencari solusi sendiri. Oh, udah pasti bisa lah. Lupa bahwa si karyawan ini juga tetap anggota dari organisasi, bahwa dia juga perlu ada suatu pengembangan juga, ya. Ada pengakuan juga, sehingga dia nggak akan lari ke tempat lain. Nah, jadi barangkali ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, tetap kelola yang kelompok STAR employee, dalam artian jangan mengabaikan mereka dengan anggapan mereka bisa mencari solusi sendiri. Yang kedua, uang bukan semata-mata, gaji bukan sebagai solusinya juga, bukan ya, solusi juga kalau tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Jadi PR-nya besar ya bagi perusahaan yang memang belum menjalankan talent proses dengan benar, terutama terkait dengan evaluasi kinerja, terkait dengan bagaimana membuat development program yang pas, itu memang PR-nya besar. Tetapi sesuatu yang besar itu kalau nggak dimulai dari yang kecil, nggak akan jalan. Jadi menurut saya itu, bahwa yang STAR harus tetap dikelola, jangan sampai dia lepas dengan kita bebaskan mencari jalan keluar sendiri. Yang kedua, bahwa uang memang penting, tetapi dia bukan segalanya yang untuk mengikat si karyawannya itu sendiri ya, Bu, ya. Baik, gitu. Ibu, terima kasih banyak telah hadir di Sudut Pandang Paramadina. Sama-sama, semoga Putri. Di perusahaan-perusahaan juga tetap sistemnya jadi lebih baik, iya, gitu ya, Bu, ya. amin. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, pemirsa, itulah tadi dari perbincangan kami mengenai fluktuasi sumber daya manusia. Jadi memang pemirsa, yang paling penting di perusahaan adalah sistemnya. Jadi agar bagaimana karyawan tersebut tidak semata-mata keluar begitu saja karena iming-iming gaji atau memang karena pengen bisnis baru ya, Bu, ya. Tapi juga menjaga SDM tersebut menjadi human capital untuk perusahaan memang layak dilakukan. Baik pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan Sudut Pandang Paramadina. Saya Pangestu Putri dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Paramadina.